أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Anak ayam dimakan buaya. Jempolnya mana? Anak ayam dimakan buaya. Yang jawab salam kita doakan menjadi orang kaya. Masya Allah. Matre amat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam dicampur nanas. Yang jawab salam mudah-mudahan semua hutangnya lunas. Lebah hutang ini. Lebah hutang ibu. Bu, hutang naon? Hah? Kredit. Bang Emok, ayah Emok ini ayah, Bang Emok ayah. Alhamdulillah, ayah alhamdulillah. Sekali deh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-salata 'imadad-din faman aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad hadamad-din. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammad. Cek ulama pang medit-medit najalmi eta lamun disebatkeun nami Rasulullah untuk sholawat. Sekali deh yang disebat orang menit bu alimnya. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala aidan قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال أيضا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم. Mana deh ibu jawabnya? Gak apa-apa sambil ngunyah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam
awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati as-salat. Fa in saluhat saluha sa'iru 'amali wa in fasadat fasada sa'iru 'amali. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai jam berapa, Bu? 12. Jam 12. Siap? Siap, Bu? Siap? Bapak nggak marah? Itu bisa jatahnya lewat. Bapak naga ini dia, Pak. Hadratul Mukarram, para alim ulama, para sepuh, para tokoh agama, para hujjaj, para ustadz, para ustadzah, wabil khusus yang saya hormati Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Zaki Zarkashi LC. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan keberkahan buat beliau, panjang usianya, berkah hidupnya, lancar rezekinya. Yang saya hormati pula Pak Edi Nur Haidi, Camat Majak, ayah. Oh, tak ayah. Camat Majak tak ayah. Oh, di wakilan baik. Yang saya hormati Bapak Oman Abdurrahman selaku Ketua DKM. Mudah-mudahan senantiasa sehat, panjang umur, terus memberikan bimbingan arahan kepada warga setempat untuk bagaimana memakmurkan masjid sehingga masjid menjadi pusat daripada cahaya dan keberkahan yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati Pak Dadan Sunendar sebagai Ketua Panitia Isra Mi'raj sekaligus Sekretaris DKM. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan balasan dari segala mujahadah pemikirannya, sebab ini subhanallah bisa terlaksana atas mujahadah beliau. Ada panggung, ada tenda, ada apa lagi ini? Ini ngambil dari mana ini? Saya sampai ada di sini. Ya, nyewa ini kayaknya ya, ini ya. Masya Allah. Ya. Alhamdulillah. Yang saya hormati Pak Yayat, Ketua RW 04 Perumahan Kota Mutiara, ya, yang tadi sudah sambutan luar biasa. Ya, mudah-mudahan segala apa yang diniatkan, yaitu apa jalan, senantiasa Allah berikan kemudahan dan jalan di Perumahan Mutiara ini bagus semuanya insya Allah. Amin ya rabbal. Yang saya hormati Ketua RT, ayah RT ada? Ada. Ayahnya? Acung Pak Diki. RT ayah? Alhamdulillah. Ya. Yang saya hormati Ibu RT ayah, oke ayah. Ibu RT ayah? Alhamdulillah ya. Kalau suaminya jadi RT, maka istrinya Bu RT. Ya, alhamdulillah, ke bawah ibu itu. Kalau suaminya RW, istrinya Bu RW. Ayah. Alhamdulillah. Kalau suaminya lurah, Ibu lurah. Yang bingung kalau suaminya tukang urut, istrinya dipanggil innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang saya hormati Pak Teddy Sofandi, sahabat, alhamdulillah, yang menjadi wasilah saya bisa silaturahmi di perumahan yang luar biasa semangatnya ini, masya Allah. Apalagi tadi saya mendengar sholawatan marhaban ibu-ibu sampai ada yang batuk-batuk itu, subhanallah, ini saking semangatnya ibu-ibu ya. Kayaknya sudah dipersiapkan berapa bulan yang lalu ini, subhanallah ya. 2 hari, masya Allah ya. Mudah-mudahan suaranya yang sampai batuk-batuk itu menjadi asbab keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula kawan saya
Pak Bambang, ini tadi WA saya, Pak Ustadz, alhamdulillah ada Pak Bambang. Mana Pak Bambang? Ada di Ya, dalam. alhamdulillah, alhamdulillah. Pak Bambang sudah hadir bersama di sini menyambut kita. Alhamdulillah, terima kasih Pak Bambang. Beliau ini kebetulan salah satu donatur Alhamdulillah. Pokpan yang pernah menyalurkan apa itu telur ya ke pondok pesantren Alif Lam Mim. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan yang lainnya juga insya Allah nyusul ya, tapi jangan telur semua ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan balasan dari kebaikan dan ketulusannya. Berikut yang saya hormati, yang saya banggakan, pemuda-pemudi ada pemuda-pemudi ada Kebanyakan Kiai. mana Ngacu kan? mana muda-mudi Pak Ali. mana ABG ada Ada. nih, ada pantun buat ABG, buat pemuda pemudi ada pantun nih, dengerin. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, mantan-mantan sudah pada ke penghulu, kamu masih sendirian. Kasihan deh Masih cabai rawit. ya. Yang saya hormati Ustadz Nopal, mudah-mudahan senantiasa Allah berkahi. Hadirin hadirat, begitu pula Qori, Masya Allah, saya hormati, saya banggakan, saya muliakan Qori, luar biasa tadi ya. Saya betul-betul meresapi bacaannya. Mudah-mudahan bacaan yang beliau lantunkan menjadi asbab turunnya keberkahan buat warga kita, insya Allah. Siapa lagi? Takut ada yang belum disebutin nih. Hadirin hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, kita doakan bapak-bapak, bu, doakan bapak-bapak, doakan para suaminya, mudah-mudahan senantiasa Allah berkahi, Allah lancarkan rezekinya, Allah tambah keberkahannya, Allah tambah rezekinya, Allah tambah suksesnya, Allah tambah penghasilannya, Allah tambah istrinya. Protes. Udah semangat, amin. Jika ada bubar ya mah. Oh, bapak-bapak mah suaminya pada semangat, amin. Semangat 45-nya. Padahal hati-hati ayeuna aya peraturan kuhab baru. Naon etanya? Kuhab baru teh. Yang nikah tanpa sepengetahuan yang pertama akan dapat pidana. Ya jigana usulan di anggota DPR na awewe ya. Ya, awewe. Masya Allah, alhamdulillah. Tadi kita dengarkan sholawat untuk menambah semangat kita untuk cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari sekali lagi kita sholawat. Mau bu? Mau sholawatan? Ayo kita sholawatan. Ikuti saya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Semuanya. Salawe mahdu walima, mobil sedan catna hejo, awewe zaman ayeuna bisa dan tak bisa. Salatullah
ala Toha salatullah ala Yasin dah cenamah model gaul nyian erok tadi ukur makena paluhur-luhur dah hayang katempo salatullah ala Toha salatullah ala Yasin eta naon nu amis-amis aya dina kantong calana ningali luhurnya gelis horeang eta waria salatullah ala Toha salatullah ala Habibillah sallu ala nabi. Pertama dan paling utama, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat jasmani dan rohani, sehingga Allah gerakkan kaki kita menuju majlis ini dengan harapan kita mendapatkan keberkahan dan hikmah daripada acara yang sedang kita laksanakan, yaitu Isra wal Mi'raj Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini penuh dengan keberkahan, berkumpulnya kita di sini penuh dengan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Bu kumpul di sini udah izin suami? Udah. Suaminya ngapain? Lagi makan jeruk. Makan jeruk. Masya. Jangan ibunya di sini, istrinya di sini, bininya di sini, suaminya di rumah. Insya Allah semuanya kumpul. Kumpul ada anak. Majtama'a qaumun fi baitin. Tidak ada sebuah warga, sekelompok warga yang berkumpul fi baitin min buyutillah, di rumahnya Allah, yaitu masjid. Yatluna kitab Allah, di dalamnya dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Wa yatadarasuna bainahum, kemudian diajarkan kepada semuanya. Ada ayat yang diajarkan, ada ayat yang dikaji, ada kajian yang disampaikan. Illa nazalat alaihimus sakinah, maka balasannya yang pertama adalah Allah turunkan ketenangan dalam hidup kita. Amin. Insya Allah. Jadi bubar dari majelis ini, insya Allah hidup kita penuh dengan ketenangan. Tenang menghadapi hidup, tenang menghadapi anak, mendidik anak, tenang menghadapi problematika, tenang menghadapi hutang. Ya Bu ya, Bu, tenang menghadapi suami, suami tenang menghadapi istri. Ya, semuanya menjadi tenang. Tapi dengan syarat mengikuti majelis ini dengan hikmat, mengikuti majelis ini dengan khusyuk, dengan perhatian penuh, maka akan berpengaruh dalam kehidupan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan ngaji mengaji pikirannya kemana-mana. Tuh, itu tidak berpengaruh. Bu, ada majlis talim di sini. Ada. Suka wiridan, sholawatan. Wiridnya di majlis taklim, di majlis ilmu, sholawatannya di majlis taklim, di majlis ilmu.
dan pengajian itu akan berpengaruh dalam kehidupan kita, hati kita, mental kita, rohani kita jika diikuti dengan sungguh-sungguh. Bukan ini mah sambil ngobrol. Ustazahnya lagi mimpin tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, ini ngobrol sambil ngobrol, la ilaha illallah, la ilaha illallah, geus bayar arisan, la ilaha illallah, la ilaha, can buku, can bayar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, geura ceui bade dikocok ayeuna, la ilaha illallah, la ilallah. Tapi guys dipesen eta ku sinina. Oh, ini biasa dipesen, biasa dipesen. La ilaha illallah. Aya kitu. Aya. Oh, aya arisan. Oh, alhamdulillah. Berarti mapan sadayana ieu nya. Alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa suami-suami di dia ya, bisa mencukupi ya kebutuhan istri ya. Alhamdulillah, senyum ya. Tapi bukan bulan muda doang kan Bu? Bukan bulan muda doang kan? Hah? Masya Allah. Illa nazalat alaihimus sakinah. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Duduknya kita di majelis taklim ini, insya Allah Allah turunkan rahmat buat kita semuanya. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kalau Allah sudah sayang kepada kita, sayangnya siapa lagi yang kita butuhkan? Tidak ada. Kalau Allah sudah sayang kepada kita, Allah tumbuhkan sayang di hati kita. Buat anak kita, buat istri kita, buat suami kita, insya Allah. Illa nazalat alimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah. Ini secara kita tidak sadari kita dikelilingi oleh para malaikat sebagaimana tadi dikatakan. Malaikat mengelilingi kita. Kalau malaikat sudah mengelilingi kita, insya Allah perkumpulan ini penuh dengan hikmah. Pulang mendapatkan oleh-oleh, pulang akhlak kita berubah, pulang tingkah laku kita ada perubahan. Istri berubah kepada suami, suami berubah kepada istri. Anak muda, mana muda? Mana muda? Mana coba? Tenang, insya Allah. Keluar dari majelis taklim ini, Allah turunkan keberkahan. Yang masih jomblo ada? Yang masih jomblo ada? Kalau sering-sering ke majelis taklim, turun keberkahan, Allah datangkan jodoh yang saleh dan saleh. Ya. Insya Allah. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kita berkumpul di sini dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tema menghidupkan salat, menguatkan iman dan meningkatkan takwa. Masya Allah. Ya, ayah foto ya. Foto saya. Foto saya. Coba jujur ibu, iya kasepan mana? Kasepan dina foto. Jujur banget. Kasepan dina foto. Nah, mohon iya mah keur ngora kene. Iya mah fitnah kamera. Fitnah AI iya mah. Ya. Korban AI. Ya. Nah, abdi mah iya mah keur ngora. Ya, iya mah ABG. Ya, Masya Allah. Penceramah Haji Muhammad Samsudin, Sarjana Alam Gaib. Wah, SAG. Ya. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Katsir dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir
pernah menyatakan kepada kita, wal isra'u haqqun, wal isra'u haqqun, kejadian Isra Mi'raj ini adalah kejadian yang nyata. Walaqad kana bil jasadi war ruhi fi yaqizatin wala fi manamin. Ini yang dikatakan dalam tafsir Ibnu Katsir yang menerangkan tentang Isra wal Mi'raj, bahwa Isra Mi'rajnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kejadian yang hak, kejadian yang benar terjadi. Walaqad kana bil jasadi war ruh. Isra Mi'rajnya Rasulullah itu bukan hanya ruh saja, tapi dilakoni oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jasadnya dan ruhnya. Jadi Rasulullah Isra Mi'raj itu jasad dan ruh. Tidak selama ini ada yang mengatakan hanya roh saja. Tidak. Kok bisa? Ustadz, kok bisa? Kalau Allah sudah mau, apa yang tidak bisa? Maka Imam Al-Qurtubi mengatakan, fihi dalilun ala qudratillah. Imam Al-Qurtubi dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran mengatakan, fihi ala qudratillah, fihi dalilun ala qudratillah, bahwa kejadian Isra dan Mi'raj di dalamnya adalah dalil dan hujah, bukti akan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa ta'ala apabila ingin memanggil hambanya. Bukan satu malam, bukan menggunakan lailatun, tapi lailan. Subhanalladzi asra bi'amdihi lailan. Apa bedanya lailatun dengan lailan? Kalau lailatun semalam suntuk, tuh ya, yang suka di pos tuh ya, ngapain yang di pos coba? Pos ronda ya, itu lailatun semalam suntuk. Tapi kalau lailan sebagian malam, maka tidak mungkin. Kenapa? Karena yang punya mau Allah. Allah yang memiliki bumi, Allah yang punya langit, Allah yang memiliki alam semuanya ini, yang memiliki waktu, memiliki zaman. Jika Allah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisrakan, dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tidak sampai semalam suntuk, hanya sebagian malam saja. Ruhan wa jisman wa aqlan, semuanya. Ini yang dikatakan Imam Al-Qurtubi. Jadi bahwa kejadian Isra Mi'raj ini melampaui hukum kebiasaan. Coba Bu, Pak, yang udah haji, mana yang udah haji? Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, jika berdasarkan akal kita, ini membutuhkan waktu selama lebih dari sebulan. Tapi luar biasanya, dengan menggunakan kendaraan yang Allah kirim melalui Jibril, yaitu Buraq, Allah karena punya mau, Allah karena punya ingin, maka perjalanan itu bisa ringkas dengan kehendak Allah. Inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang menjadi persoalan adalah, kenapa ada Isra wal Mi'raj? Kenapa Allah berkehendak adanya Isra wal Mi'raj yang dilakoni oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekah penuh dengan ujian dan cobaan, penuh dengan tekanan kaum Quraisy, penuh dengan
berbagai macam intimidasi. Kaum Nabi Muhammad itu Bani Hashim. Bani Hashim itu diboikot oleh kaum Quraisy yang dipimpin oleh Abu apa, Bu? Abu Jahal. Diboikot Bani Hashim oleh Abu Jahal, tidak boleh bertransaksi apapun, tidak boleh melakukan jual beli, tidak boleh ada perdagangan. Diboikot betul-betul. Sahabat Rasulullah banyak yang sudah menjadi korban. Di antara yang menjadi korban dakwah Rasulullah itu sahabatnya. Yang pertama kali syahid adalah seorang perempuan. Yang pertama kali mati membela agama Allah adalah ibu. Oh. Siapa namanya? Sumayyah. Siapa, Bu? Siapa, Bu? Ada Sumayyah di sini. Ayah ngaran Sumayyah. Ayah. Ayah. Oh, ayah. Ada dan ayahnya. 3 tahun dari 10 tahun itu diboikot habis Rasulullah. Sumayyah dibunuh. Perempuan syahidah pertama dalam Islam, Sumayyah. Yang kedua suaminya Yasir dibunuh oleh Abu Jahal. Yang ketiga tapi gagal, anaknya Ammar bin Yasir akan dibunuh tapi gagal. Kenapa? Karena Ammar pura-pura kafir lagi, pura-pura kafir, pura-pura musyrik lagi. Ya, kata Abu Jahal, kalau kamu murtad kembali, aku tidak bunuh. Maka Ammar bin Yasir berbohong. Boleh, Bu? Boleh nggak? Boleh dalam keadaan darurat begitu? Dibolehkan pada saat itu karena kondisi umat Islam masih sangat sedikit. Ammar dibunuh. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan salah seorang sahabat Zaid bin Harithah berinisiatif untuk pindah berdakwah. Di Mekah ini udah banyak tantangan, di Mekah udah banyak tekanan. Bagaimana kalau kita pindah? Siap. Kemana? Ke salah satu wilayah yang bernama Taif. Yang bernama apa, Bu? Taif. Dengan harapan dakwah Rasulullah diterima, dengan harapan dakwah Rasulullah berkembang di Taif. Taif ini dikuasai oleh sebuah kaum namanya Bani Thaqif, ya, yang dipimpin oleh Abdul Yalim. Rasulullah berangkat ke Taif, akan tapi, Bu, di Taif kembali mendapatkan penolakan, kembali mendapatkan penolakan. Ditimpah, bahkan Rasulullah dikejar-kejar oleh para pemudanya, ditimpah oleh batu sampai berdarah kakinya. Larilah Rasulullah terbirit-birit dengan salah seorang sahabat Zaid bin Harithah. Kemana larinya? Ke sebuah kebun kurma milik yang pemiliknya adalah Atabah. Rasul beristirahat sambil menekan-nekan kakinya. Satu ketika Atabah melihat ada 2 orang yang sedang istirahat. Kemudian Atabah berkata kepada yang kerja di kebun tersebut yang bernama Adas, "Wahai Adas, itu ada 2 orang itu sedang istirahat. Bawalah sepiring anggur ini, silakan ke sana. Mungkin dia sedang beristirahat." Kemudian Adas mendatangi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Wahai musafir, silahkan, ini sepiring anggur, mungkin engkau lapar dalam perjalanan." Ditanya oleh Adas, "Siapakah engkau?" "Aku Muhammad dan ini adalah Harithah, Zaid bin Harithah."
Dari mana? Kami dari Taif. Diceritakan, kamu siapa? Saya Adas. Kamu dari mana wahai Adas? Adas ini adalah seseorang yang bukan berasal dari Arab, bukan dari Arab, tapi memiliki keimanan bukan Islam. Dia Majusi. Maka si Adas ditanya oleh Rasulullah, kamu sedang apa di sini? Sebenarnya saya membantu di kebun Atabah ini bukan untuk membantu, tetapi untuk mencari sosok yang ada di dalam kitab aku, kata Adas. Dalam kitab Majusi itu ternyata ada satu sosok yang dinamakan Faruklis. Faruklis itu adalah sosok yang membawa kebenaran di akhir zaman. Itu yang sedang saya cari. Alhamdulillah, ternyata ada sedang berhadapan dengan sosok yang sedang dicarinya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan oleh Rasul, maka Adas pada saat itu bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Ulanglah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah itu ke Makkahul Mukarramah. Seminggu setelah itu ada kabar duka yang luar biasa. Apa kabar dukanya? Seorang paman yang selama ini membackup dakwah Rasulullah, yang selama ini membela perjuangan dakwah Rasulullah, meninggal dunia. Siapa? Abu Thalib. Abu Thalib meninggal dunia dalam keadaan musyrik, tetapi terus membela perjuangan Rasulullah, keponakannya sampai akhir hayat. Bersedihlah Rasulullah. Setelah beberapa hari kemudian, siapa lagi yang meninggal? Istri baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa? Siti Khadijatul Kubra meninggal dunia. Tambah sedih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Istrinya meninggal. Bu, kalau ditinggal mati bapak sedih nggak? Sedih. Pak, jujur, jujur, ditinggal mati istri sedih nggak? Alah, gombal. Gombal. Kenceng banget gombalnya. Ya, gombal ya. Ya. Maka peristiwa meninggalnya dua sosok yang membela dakwah baginda Rasulullah SAW ini dinamakan dengan Amul Huzni, yaitu tahun penuh dengan penderitaan, tahun penuh dengan kesedihan. Sedih Rasulullah. Maka inilah hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin meneguhkan hati baginda Rasulullah, maka terjadilah peristiwa Isra wal Mi'raj. Allah ingin, bukan sekedar ingin menguatkan hati, tetapi juga ingin menghibur baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, kalau lagi galau diajak kemana sama suami? Ya, ke mall. Ke Almon. Ke Almon. Paling ke gacoan ya. Ke gacoan, Bu. Ya. Terlalu amat ke gacoan. Ya. Pak, suka ngajak istri kemana kalau lagi kelihatan galau? Kemana? Gampang, ya. Nenangin istri mah gampang. Ajak ke pasar, ajak ke toko emas tuh, ya. Bawa ke mall, ya. Pegangin biar kelihatan
romantis. Saya kalau sama istri begitu Bu, kalau ke mall itu saya pegangin istri saya, ya, dipegangin, dicekel ku abdi eta istri abdi teh, ya. Supaya kebalanda. Namun lepas main, istri lompat kemana-mana, ya. Naon bagian cokotannya, naon baik cokotan, ya. Ayah, kenapa ayah? Biar kelihatan romantis, gitu. Ayah mereka itu kayak dia baik, ya. Sebab rute ibu-ibu mah sama bapak-bapak beda kalau masuk mall. Kalau bapak suami masuk mall di pikiran pengen beli misalkan teh kotak, udah cari teh kotak, keluar mall selesai, ya, fokus. Kalau ibu beda Pak, kata suaminya, Neng, yang coba beliin teh kotak. Oh ya udah Pak, tenang. Masuk mall, kalau bapak rutenya lurus, kalau istri belok kanan belok kiri, belok kanan belok kiri, belok kanan belok kiri, keluar dari mall. Teh kotaknya mana mah? Poho poho kunaon. Papa sih tengah WA heula. Jadi yang salah laki-laki, yang salah tetap suami. Ya, emang laki-laki tempatnya salah. Ya. Ada teman saya, ini jujur Pak, bawa istrinya ke mall Karawaci. Itu istrinya masuk mall, suaminya main HP terus, saking asiknya ngobrol, masuk mobil terus nyalahin mobil, pulang deh. Sampai Baraja ditelepon istrinya, Pak di mana? Udah di rumah. Emang mama di mana? Mama di mall. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Poho papa ya. Balik deui. Kira-kira terlalu bainahuma. Kembali ke Khadijah Al-Kubra. Makanya Rasulullah SAW sulit melupakan istrinya, sosok istrinya yang bernama Siti Khadijah Bu. Kenapa sulit melupakan? Karena di dalam diri Siti Khadijah ada sifat-sifat yang sulit dilupakan baginda Rasulullah SAW. Ayat tilu sifat Siti Khadijah, lamun ayat dina awewe insya Allah ia gampang masuk surga. Mau Bu? Mau punya sifat seperti ini? Mau masuk surga? Mau masuk surga sama suami? Tuh, Pak, mau masuk surga sama istri? bingung galau. Masya Allah. Ayo pengajian nih saya. Bu, mau masuk surga sama suami? Mau. Ya. Suaminya, Pak, mau masuk surga sama istri? Cicing baik. Mikir 2 kali. Ya. Mikir seberapa? Ya. Begitu nanya, Ustaz, emang kita masuk lagi sama istri di surga? Ya iya. Emang kenapa? Lu ngerti gini. Sedangkan di dunia aja udah gak kuat Pak Ustaz. Ya, Masya Allah. Tapi tenang, suami istri masuk surga. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan. Hilang yang buruk-buruknya, cemburunya hilang insya Allah, kasarnya hilang insya Allah. Jadi tidak ada lagi hal-hal yang buruk. Ya, itu. Ini suami insya Allah Bu, Pak, kalau salih salihah sama-sama ya taat kepada Allah akan masuk surga bersama-sama.
Naon sifat nu pertama Siti Khadijah yang sulit dilupakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun aya dina awewe insyaallah ieu sifat menjadi asbab mudahnya wanita masuk surga. Naon eta? Sifat nu pertama eta awewe pinter ngabungahan hate suami. Nah. Bu, geus aya nu duduk ieu ya. Aya teu di dieu ya. Aya teu? Aya seberapa persen? Tah. Lamun awewe pinter ngabungahan hate suami ku bahasa subhanallah. Siti Khadijah Pak, Bu, waktu Rasulullah mendapatkan wahyu pertama, siapa yang menenangkannya? Istrinya Siti Khadijah. Kalau suami dapat masalah apapun di tempat kerja, suka nenangin Bu. Ya. Tenangkan suami dengan bahasanya harus lembut, kudu sopan, ente carew ya. Ada yang cerewet jadi ya? Ayah Pak, istri cerewet ente temannya Sionon ya. Pulang dari majelis ini tes coba ya. Neng tadi ya aya naon akan gitu ya, gitu kuduna dia memesra romantis pas bulan muda doang, pas bulanmu muda. Iya gajiannya tanggal seberapa ya gajian Pak di dia tanggal seberapa ya? Neng ka dia aya naon akang tah kitu hasil ngaji tah hasil ngaji gitu kuduna ya. Apalagi kalau suami mau berangkat kerja kudu didoakeun eta suami ya, kudu didoakeun oleh istri ya. Apalagi kalau dinyanyiin mah romantis ya. Berangkatlah sayang, hati-hati di jalan ya, doaku sertakan, mohon kepada Tuhan. Wih, kiu ya. Semoga tiada aral melintang. Lanjut. Semoga tiada aral melintang, macam-macam godaannya setan. Kabur ke setan. Gitu. Suami mau pergi mah ini cemberut ya. Insya Allah pulang dari sini berbau. Amin. Insya Allah ya. Lembutnya Pak, istri lembut enggak? Siun ya. Bisa tidak bere jatah. Luka dua, sifat Siti Khadijah yang susah dilupakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sifat ini menjadi ciri khas ahli surga. Pinter apa? Menyenangkan hati suami ku perilaku. Nu pertama ku bahasana, nu kedua ku perilaku. Subhanallah. Siti Khadijah mah kalau di depan Rasulullah nunduk ibu, nunduk. Wahai istriku tercinta, ya wahai suamiku, tuh Pak, istri dipanggil nunduk enggak? Hah?
nunduk buku melotot lain hah nunduk Siti Khadijah Masya Allah ya nggak berani menatap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya nunduk praktekin bu praktekin nanti ya mah kan dia naon akan bangyankan kopi siap akan ya akan iya kopinya kopi rasa naon rasa cinta apa rasa rindu dan suaminya rasa siap baik dia sudah lobat tanya-tanya nyian baik celupkan korong tak rasa siap ya jadi itu sifat yang kedua yang dimiliki Siti Khadijah. Kenapa Rasulullah sulit melupakan Siti Khadijatul Kubra? Nukatilu wanita yang pinter dandan di depan suami tuh ya ini mah dandan kalau mau kondangan doang mau ke pasar dandan ya beak etap pabrik cat pindah ke belut naon baik dipasang di wajah ya pipi po ya bibir digincuan alis disedoan naon baiknya sampai naon mencilok menciok itu dan mencolok di menciok ya Masya Allah dandan hanya kalau mau keluar saja. Siti Khadijah itu tidak pernah dandan untuk orang di luar, hanya dandan untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nu menang mah tukang ojek, ya tukang angkot nu menang lain suamina, ya hari dandan ke mall dandan, ke pasar dandan, hari di imah daster lain. Daster hari di imah mau tidur baik Masya Allah suaminya sampai kaget sampai kaget ya. Masuk kamar Masya Allah iya ini lampir atau kumaha let jika ini lampir ai rambut aut-autan ai baju ke mana-mana ieu baita ai kutang pegat kali kutang ai kali kutang nu sebelah disambung ke peniti suami na asuh inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm tolak bal ayat kursi pas ditelak-telak iya mah pangajikan urang ya doanya doa setan eta mah ya sah sanajan pemajikan ge ya urang resep lah langsung buah cerit lah suamina orang eta katusuk penitihna ya Masya Allah ya jadi istri nu pinter dandan menyenangkan suami insya Allah masuk surga. Jangan dandan di tanggal 1 sampai 10 doang iya mah sampai anak nanya mak tumben dandan mau kemana emang mah kata emaknya tenang emak mau nyambut Arjuna kaget
Anaknya kaget, Arjuna sama bapak siap. Bapak mengarana Mamat lain Arjuna. Geus ini orang dewasa. Geus belajar be. Ya. Nah. Ya. Geus beandanya menyambut suami pulang kerja sambil nyapu. Masya Allah, sambil beres-beres ya sambil beres-beres. Pas ningali dari kejauhan, suaminya datang. Ya, suaminya datang. Langsung seperti biduan. Hanya dia. Yati. Si Yati didi ayah. Yati ayah. Hanya dia yang ada di antara jantung. Waduh, amazing. Ya, tempat bermanja, tempatnya rindu, tempatnya curahan hati yang damai. Kiu. Kayaknya Ustadz suka karaokean sama bini nih kayaknya ini. Ya, suaminya langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam suamiku tercinta. Masya Allah. Ya, dari kejauhan sudah dinyanyiin sama istrinya seperti itu. Mama, iya gajian mama. Alhamdulillah papa. Alhamdulillah gajian papa putus ya. Tapi istri solihah mah nggak langsung nerima bu. Sok itu bu. Lamun suami nyerahkan gaji nerima langsung nggak? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau istri solihah mah enggak. Ya. Istri solihah mah nolak. Kata istri solihah itu, aku tak minta oleh-oleh emas permata dan juga uang. Yang ku harap dirimu pulang tetap membawa kesetiaan. Tuh, bu, cukup ayah bawa setia. Sambil nyanyi sambil dicokot tadi. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, modus eta, ya, modus ternyata. Ya, mesranya hanya tanggal muda saja. Kalau udah lewat tanggal 10 sudah waduh, udah tinggal beres-beres. Duit udah nipis, tinggal 100. Ngaturnya ke hesenya punya, namun 100 ngaturnya hese. Ya, sambil beres-beres. Ya. Masya Allah. Ketawa sih. Minum helalah banyak. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kena ayat cai putih ya. Masya Allah. Asa dukun sembur bayi orang ya. Biasana ayah susu ya nya. Terus seminggu penting susu orang. Istri haid bayi. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah itu, setelah ditinggal oleh istri, setelah ditinggal oleh pamannya
yang dinamakan dengan Amul Husni, maka Allah utus Jibril alaihissalam menemui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk mana? Berangkat Isra Mi'raj. Untuk berangkat Isra Mi'raj. Hikmah Isra Mi'raj, Allah ingin menguatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menghiburnya. Ini peristiwa yang sangat luar biasa, hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sangat luar biasa. Kenapa sangat luar biasa? Karena kejadian Isra Mi'raj menembus batas dan waktu. Allah Isra'kan Nabi Muhammad ke Masjidil Aqsa, kemudian di sana ketemu dengan para malaikat, dipertemukan Allah dengan para malaikat, kemudian Rasulullah diminta untuk menjadi imam sholat para malaikat. Padahal jaraknya luar biasa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kalau normal itu menempuh waktu selama sebulan lebih. Di sana Rasulullah diperintahkan menjadi imam. Setelah mengimami sholat para nabi, sebelum dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Jibril menyiapkan 2 bejana untuk diminum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bejana yang pertama isinya adalah susu. Bejana yang kedua adalah khamar. Tahu khamar? Tahu khamar, Bu? Bu, minuman keras. Apa yang dipilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu? Yang dipilih Rasulullah adalah susu. Dan dalam riwayat lain madu. Untung saja Rasul memilih susu. Ya. Enggak ada susu saya ini ya. Seandainya Rasulullah memilih khamar, masya Allah, memilih susu saja umatnya banyak yang teler, apalagi Rasul memilih khamar. Karena pada saat itu Pak, khamar belum diharamkan. Seandainya Rasul memilih khamar, Allah, tidak bisa dibayangkan. Saat ini saja umatnya banyak yang teler. Di perumahan ada yang teler Pak. RT, RW, ya Kiai, ada yang suka teler di sini. Pemuda ayo teler. Hah? Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan tidak ada. Mudah-mudahan tidak ada yang teler. Ya, karena merusak masa depan. Merusak masa depan anak-anak. Merusak masa depan pemuda. Apalagi merusak rumah tangga. Ya kan? Itu kan yang dikatakan Roma Irama, betul? Betul? Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Masya Allah. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Sebelum aku tahu kau dapat merusak jiwaku. Sebelum aku tahu kau dapat menghancurkan hidupku. Sekarang tak ku tak mau ku tak mau Sekarang ku tak sudi minuman keras. Apapun namamu, tak akan ku minum lagi dan tak akan ku reguk lagi walau setetes. Dan narkotika, apapun jenismu, tak akan ku sentuh lagi dan tak akan ku coba lagi walau secuil. Gara-gara kamu orang bisa menjadi gila, gara-gara kamu orang bisa putus sekolah,
gara-gara kamu orang bisa menjadi edan, gara-gara kamu orang kehilangan masa depan. Saking semangatnya putus mulu ya. Kayak nyawer. Masalah. Iya, tak yang nyawernya. Biasanya lamun nyawoki ya mawa kardus orangnya. Ya. Di mobil ada Al-Quran Pak DKM, ada 20 Al-Quran bagus. Itu insya Allah nanti kita wakafkan buat masjid. Ya. Insya Allah rezeki ya. Lanjut sampai jam berapa? Baru setengah 11 sampai subuh. Lanjut terus emang gua tukang parkir. Rasulullah SAW dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit pertama, langit kedua, ketiga, keempat sampai ketujuh. Di langit yang pertama ketemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ibnil karim. Assalamualaikum ya Nabiyil karim. Adam. Langit yang kedua ketemu dengan Nabi Isa dengan Yahya. Langit ketiga ketemu dengan Nabi Yusuf. Keempat Nabi Idris. Kelima Nabi Harun. Keenam Nabi Musa. Dan ketujuh Nabi Ibrahim alaihi. 7 lapis langit Allah pertemukan dengan roh-roh para malaikat, para nabi. Dan ketika di langit ketujuh, malaikat lepas angkat tangan, gak bisa wahai Muhammad, saya gak bisa untuk ke sana. Silakan engkau wahai Muhammad sendiri langsung ke Sidratul Muntaha. Maka Rasulullah langsung melesat ke Sidratul Muntaha. Dan di sana baginda Rasulullah SAW bertemu dengan Allahu Jalla Jalaluh secara langsung dalam bentuk nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Maka oleh-olehnya apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan kewajiban yaitu sholat selama 50 waktu. Masya Allah, nggak bisa dibayangkan kalau jadi 50 waktu orang tuh bisa kerja Pak. Bisa kerja enggak? 50 waktu karak dia Allahu Akbar sholat deh, karak kerja geus ajan deh. Tapi alhamdulillah ketika turun menemui Nabi Musa di langit ke-6 ada dialog Rasulullah SAW untuk memohon kepada Allah dikurangi 5 sampai menjadi 5. Itu pun Nabi Musa minta ke Rasul dikurangi lagi. Tapi karena Rasulullah malu kepada Allah, maka tetap 5 dengan pahalanya tetap 50. Turunlah baginda Rasulullah SAW dengan membawa oleh-oleh yaitu berupa sholat 5 waktu. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda. 5 waktu yang sering kita lakukan. Subuh berapa rakaat Bu? Zuhur, asar, maghrib, isya. Oh, alhamdulillah hafalun. Untuk bisa jawabannya zuhur, bisa jawabannya subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Bablas saya. Ya. Jadi Rasulullah SAW melakukan Isra wal Mi'raj, peristiwa yang dilakukan oleh orang istimewa, ditemani oleh makhluk yang istimewa, peristiwa yang sangat istimewa,
pulang membawa oleh-oleh yang istimewa, yaitu sholat 5 waktu. Bu, sholat berjamaah sama suami. Suka berjamaah sama suami enggak? Ya? Suka berjamaah? Jarang. Innalillah. Pak, sholat berjamaah. Sholat naon berjamaah? Ngen maghrib, ngen lebaran. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sholat itu adalah fondasi agama. As-sholatu imaduddin. Bangunan kalau temboknya roboh masih bisa diperbaiki, kalau gentengnya roboh masih bisa diganti. Tapi kalau fondasinya rusak, bangunan apapun yang akan dibangun di atasnya sulit dibangun. Sholat itu adalah fondasinya agama. Maka agama itu akan kokoh jika fondasinya kita pegang, kita kerjakan betul-betul. Bahkan sholat itu adalah amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah adalah sholat. Jika sholatnya dinyatakan benar oleh Allah, maka Allah nilai semua amalannya benar. Jika sholatnya dinilai rusak oleh Allah, maka semua amalannya dipandang rusak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bangunin suami kalau mau sholat. Bu, suka ngebangunin suami subuh? Suka. Bu, suka bangunin suami? Suka. Apa yang dibangunin? Hah? Orangnya, jangan yang lainnya dibangunin. Ya, ya, ini bangunin suami setengah genep, keberangan. Ya, Pak, subuh. Innalillahi ya Allah, setengah genep mah kumaha. Ayo guys, mama guys, cantik. Ayo bareng, ayo siap. Sholat ya berjamaah bareng so. Kode. Ya, kode ya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ada gancang sebab sudah genap. Ya, ada gancang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ya kan aku dia cek istrinya. Ih gancang pisan ya. Ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kata istrinya, amin. Cepat-cepat. Ya, setengah genap. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Cek istrinya, udah setengah genap Yasin. Innalillahi ya Allah. Satu ayat boleh ternyata. Ya. Satu ayat doang suami belagu pakai Yasin ngen lu hafal satu ngen hiji ayat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Memumin istri ya. Yasin. Allahu Akbar. Ya. Tuh. Ya. Ngeprank istri. Yang ngeprank istri. Tapi kalau subuhnya tepat, seorang suami mah harus di masjid. Suami yang sholatnya bukan di masjid, artinya suami solihah. Suami solihah, gimana? Ya, pakai rok. Makanya godaan setan mah gede dalam sholat itu. Kenapa? Karena sholat itu adalah amalan yang paling utama. Sholat datang kepada mereka yang setan datang kepada mereka yang mau sholat.
seorang hamba melaksanakan sholat, apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innar rajula la yansarifu ma kutiba min sholatihi illa usruha wa tusu'uha sumuduha subu'uha sudusuha khumusuha rubu'uha sulusuha nisfuha. Apa kata baginda Rasulullah SAW? Seseorang yang setelah melaksanakan sholat tidak akan pernah mendapatkan pahala kecuali 1/10-nya, 1/9-nya, 1/8-nya, 1/7-nya, 1/6-nya, 1/5-nya, 1/4-nya, 1/3-nya, paling 1/2-nya. Kenapa? Karena yang dinilai oleh Allah, yang diganjar oleh Allah khusyuknya saja. Mungkin khusyuknya pas takbiratul ihram dengan salam doang, tengah-tengahnya melayang kemana-mana. Betul, betul. Itu godaan setan. Apa yang digoda? Mata kita, telinga kita, ya, mulut kita digoda oleh setan. Makanya kalau lagi sholat, mata kita tuh digoda sama setan. Suruh baca apa saja yang ada di depan, ya. Allahu Akbar. Wih, iya mah sarung Nabi BHS. Mantep di BHS. Urang mengen atlas. Tapi tenaon lah wadi morge. Allah. Digoda oleh setan mata kita. Apalagi kalau yang pakai kaos. Tuh, geus kode. Makanya sholat jangan pakai kaos yang ada bacaan yang ngeganggu. Itu jalan setan. Ini mah kita sholat yang di depan pakai kaos, sebelah kiri pakai kaos kacang Garuda, yang sebelah kanan pakai kaos kopi kapal api. Ya, Allahu Akbar. Wih, kaosnya ini kacangku. Ya, kapal api. Kapal api gimana? Kapal api? Ini kacangku, jelas lebih enak. Keganggu. Kacang siapa buahnya? Mata diganggu oleh iblis, oleh setan. Setan tuh, iblis tuh kalau azan kabur dia, kabur terbirit-birit, ya. Idza nudiya lis-sholati adbara syaitan. Apabila dikumandangkan azan untuk sholat, maka setan kabur. Walahu durat, sampai terkentut-kentut, ya, sampai terkentut-kentut itu setan. Hatta la yasma' ta'zin, sampai setan iblis itu tidak lagi mendengarkan azan, maka dia balik lagi. Fa idza qudiya an-nida akbar. Kalau azan sudah selesai, dia balik lagi ke masjid, dia balik lagi untuk mengganggu orang sholat. Ternyata belum mulai, karena belum qomat. Datang anak letik. Iya, datang anak-anak letik. Wa idza suwiba adbar, kemudian iqamah. Pada saat iqamah, lari lagi setan itu. Takut dia sama qomat, ya, takut sama qomat ternyata. Fa idza qudiyat ta'zin akbar, kalau qomatnya sudah selesai, datang lagi setan itu. Barulah diganggu orang yang sedang sholat. Ini makanan saya. Ini makanan saya. Hatta yahfatu bainahu wa nafsihi fi qulubin nas wa huwa yaqul udhkur kada lima lam yadhkur.
Apa kata setan? Hei, ayo ingat yang ini, ingat yang itu, ingat yang ini, ingat yang itu. Betul? Betul? Betul nggak? 5 lam yakun yankur, yang sebelumnya tidak ingat. Itu gangguan setan, Bu. Sebelumnya tidak ingat, di dalam sholat ingat, ternyata itu kerjaan setan. Hei, kemana ya uang leungit iya 20.000 kemana ya cek matanya, cek mama kemana mana mau sholat iya di sholat baik lah. Allahu Akbar. Kemana ya 20.000 nya, Masya Allah. Wah, sudah alhamdulillah. Allahu Akbar. Hei, kemana tanya? Diselipan tanya. Sami Allahu liman hamidah. Terus sampai tahiyat akhir. Ya, sampai tahiyat akhir. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Oh, baru ingat. Ya, udah dikasih ke Bang Solihin tukang sayuran. Ya, setan itu Bu, setan. Ya, yang tadinya tidak ingat kemudian menjadi ingat, itu kerjaan setan. Kenapa? Karena sholat adalah amalan yang paling utama. Sholat adalah tiangnya agama, maka berusaha setan iblis menghancurkan sholat kita. Tuh, ya. Hidung digoda sama setan, makanya wayahna ya di keliling masjid ulah ngagoreng pedak ulah. Lamun sholat jamaah, aya nu sholat jamaah ulah ngagoreng ikan pedak gitu ulah. Ya, itu jadi jalan ganggu setan. Allahu Akbar. Ini pedas ya, Masya Allah. Lumayan nih, pakai sambal goang nih, mantep ini. Dicampur nih, pakai sambal goang dicocok gitu. Oke lah, beres sholat kurang kebacakan ya. Allahu Akbar. Bacakan. Tadi komo lamun sholat, lamun masak jengkol, senep, wayahna nu di bibir masjid ulah nggak goreng heula. Ma, ayo sholat jamaah, boh, biarin, enggak yang sholat tuh, rusak sholatnya. Sholat diantaran. Komo lamun diantaran. Lamun teu ya naon deui nu diganggu ku setan eta? Telinga urang, telinga ini mah ada di kampung ini mah orang sholat musik di ayah insya Allah dah ayah ya. Wayahna lamun aya sholat berjamaah musik di pareman heula. Benar. Bisi aya nu sholat mantan preman, mantan jawara, mantan pedangdut, encan kuat eta telingana. Sholat dari joget. Allahu Akbar. Tetangga sebelah Allah Akbar. Bisi aya preman, bisi aya mantan jawara, belum kuat telinganya. Makanya Masya Allah, ini hurmatul jiwar, menghormati tetangga. Mereka batuk-batuk dah ya. Awas bawahnya bolong ya. 3 yang digoda oleh setan.
Kenapa? Karena setan iblis tahu bahwa amalan yang paling memiliki nilai di hadapan Allah adalah sol. Diganggu oleh Allah sampai rusak serusak-rusaknya. Ya. Nah ini hati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau sholatnya kejar iklan. Wah, ini biasanya nih mama nih ya kejar iklan. Sinetron bagus, belum sholat isya, di sholat isya encan bodoh kira sholat isya engke ngantosan iklan ya, udah mau sinetronnya rame ya, bahala tas sinetron ngaran dah wanita istimewa beres ya, bahala itu ya, aina lanjut naon ayeuna ya. Iklan langsung wah belum masih iklan. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Anggesan iya kan bro, iya kan sakit setelah rusak ya. Makanya sholat kudu dianggeuskeun heula eta kerjaan, semuanya beresin dulu baru sholat. Karena seorang istri afdol sholatnya di rumah. Kalau suami sholatnya di masjid ya. Karena kenapa? Sholat suami di masjid itu afdol. Sholatul jamaah afdol min sholatil fardhi bi 27 darajah. Bahwa sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri 27 derajat. Apalagi Pak, sholat berjamaah ditambah kita pakai siwak, tambah lagi pahalanya ya. Logikanya begini, celana orang bolong ya, celana orang bolong arek sholat bolongna dina paha di paha arek sholat sahante bolongnya di paha sahante laju make sarungnya bolong oke ngan di suku bolongna di suku sahante tak itu sholat jamaah. Yang satu enggak khusyuk, yang dua enggak khusyuk, yang tiga enggak khusyuk, yang empat enggak khusyuk, tapi punya nilai sholat berjamaah sah dan afdol. Yang di sebelah kiri Allahu Akbar, hai cicilan tanggal seberahainya jadi Allahu Akbar, istri pasti baik bukan dia Allahu Akbar, aduh bang emok ya. Semuanya tidak khusyuk, bolong, tapi karena berjamaah satu sah sholatnya menurut syariat, yang kedua pahalanya tetap dapat pahala berjamaah. Tuh Pak, rame soal jamaah di sini pada KM, rame. Sholat apa rame jamaahnya di sini? Lebaran rame. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada sebuah kisah, karena memang sayangnya pahala itu tidak diperlihatkan oleh Allah. Seandainya pahala diperlihatkan oleh Allah, maka batal keimanan, sudah tidak perlu lagi iman. Seandainya Allah bentukkan pahala buat kita, buat sholat kita, buat ibadah kita, maka bumi tak akan pernah sanggup memikul pahalanya orang-orang beriman. Maka ada dalam Al-Quran, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun.
Tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui yang Allah sembunyikan. Apa yang disembunyikan Allah? Pahala. Seandainya pahala diperlihatkan Allah, Masya Allah. Coba Pak, Ketua DKM ngumumin, hadirin warga perumahan Mutiara, Kota Mutiara Lebak, insya Allah subuh besok akan ada sembako bagi mereka yang sholat subuh. Isi sembakonya itu penuh. Ada beas, ada minyak yang gak sederhana enak Bu ya, semua hal Bu ya. Ayah kecap, ayah saus, pokoknya mah lengkap. Kira-kira ini mah kira-kira Pino entah etas, pasti Pino etas subuh. DKM kaget ya, DKM kaget. Ya Masya Allah ya, penuh pasti nama sholat subuh seperti sholat Idul Fitri, sebab aya naon sembako. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengumumkan itu melalui baginda Rasulullah, basyiril masyaina ilal masjid bil bizulbi bin nuri tam yaumil qiyamah. Wahai Rasulullah, berikan kabar gembira kepada mereka yang melangkahkan kakinya ke masjid bahwa dia akan dapatkan pahala dari Allah. Apa pahalanya? Berbentuk cahaya pada hari kiamat, cahaya yang terang pada hari kiamat. Pada hari kiamat semua manusia akan merasa takut dalam keadaan gelap gulita, tapi mereka yang selalu melangkahkan kaki ke masjid dalam keadaan gelap, Allah berikan cahaya pada hari kiamat. Itu janji Allah, sudah pasti ya, sudah pasti. Maka ada sebuah kisah salah seorang sahabat yang diperlihatkan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan kita melihat pahala pertama kali? Pak, kapan kira-kira kita melihat pahala pertama kali? Yaitu pada saat sakaratul maut. Itu Allah perlihatkan pahala. Pada saat kita sudah berada di ICU. Apa ICU? ICU. ICU, you don't see me. Ya, karena orang kalau sudah ada di ICU nggak bisa melihat kita. Betul. Merem. Iya, ya. Merem. Ya. Kalau suaminya nggak setia, nah itu istrinya. Nah ini, kalau suaminya masuk ICU, nah ini rasakan. Tapi kalau suaminya setia, ya, maka akan diurus sama istrinya. Ya, nanti pahala akan terlihat pada saat sudah titik. Nah, baru pahala diperlihatkan oleh Allah. Seorang sahabat bernama Sauban, dia selalu melaksanakan sholat fardu berjamaah dengan Rasulullah. Satu ketika beliau tidak ada di sholat subuh, maka Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, kalian mengetahui di mana Sauban? Tidak tahu ya Rasulullah, ini biasanya dia selalu sholat bareng kita, ini kemana ini? Tidak tahu ya Rasulullah. Ya sudah, ditunggu oleh Rasulullah sampai menjelang khawatir, Rasulullah khawatir waktu subuh habis. Ya sudah, kalau begitu kita sholat. Setelah Rasulullah sholat berjamaah bersama para sahabat, mari kita cari Sauban. Kenapa dia tidak sholat berjamaah? Maka Rasulullah bersama para sahabat itu mendatangi rumah Sauban. Tahu perjalanannya?
Ternyata jarak dari masjid ke rumah Sauban itu menempuh jarak sekitar 3 jam. 3 jam, Bu. Ya, Pak, dari rumah kita ke masjid berapa jam? Berapa jam? 3 menit. 3 menit. Ya. Diketuklah pintu rumah Sauban. Assalamualaikum. Istrinya menjawab, waalaikumsalam. Siapa? Gerangan di luar. Kami bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin menanyakan ini kenapa Rasulullah bertanya suamimu tidak sholat berjamaah bersama kita. Apa kata istrinya? Kenapa suamiku tidak sholat subuh berjamaah dengan kalian? Karena tadi malam suamiku meninggal dunia. Jadi terhenti sholat berjamaah hanya dengan kematian. Tapi ya Rasulullah, kata istri Sauban, saya bingung ya Rasul, di saat sakaratul mautnya suami saya teriak apa, Bu? Yang pertama suami saya teriak, kenapa tidak lebih jauh? Yang kedua teriak, kenapa tidak semuanya? Yang ketiga teriak, kenapa bukan yang baru? Setelah itu meninggal. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutip sebuah ayat, laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Apa kata Rasulullah mengutip ayat ini? Selama ini kita lalai melakukan ibadah. Pada saat itulah, pada saat sakaratul maut itulah, fakasabna ghita'aka, apa kata Allah? Kami buka penutupnya. Fabasarukal yauma hadid, maka penglihatanmu pada saat itu Allah berikan kejelasan. Dijelaskan penglihatan kita oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat sakaratul maut. Maka apa kata Rasulullah? Suamimu pada saat sakaratul maut Allah perlihatkan pahala. Pahala apa ya Rasul? Pada saat Sauban teriak, kenapa tidak lebih jauh? Ternyata pada saat itu Allah sedang memperlihatkan pahala jarak dia dari rumahnya berjalan ke masjid. Jadi ternyata perjalanan dia itu 3 jam itu diperlihatkan pahalanya oleh Allah. Dia menyesal, kenapa tidak lebih jauh? Karena pahala pada saat itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mah tinggal lompat dong ya Pak ya. Ya lompat dong. Ya. Ini 3 jam. Menyesal dia. Yang kedua, kenapa tidak semuanya? Karena pada suatu ketika si Sauban berangkat ke masjid dalam keadaan dingin. Dia menggunakan 2 pakaian, 2 helai pakaian. Yang pertama pakaian yang lama, kemudian yang baru. Dalam perjalanan dia menemukan seorang pengemis yang kedinginan, maka dia berikan pakaian yang lamanya, bukan yang barunya. Maka pada saat itulah, pada saat sakaratul maut, Sauban diperlihatkan pahalanya oleh Allah. Maka dia menyesal, kenapa bukan yang baru? Artinya apa? Pahala baju yang lama saja yang diberikan sudah luar biasa mungkin dalam penglihatannya. Maka dia menyesal, kenapa bukan yang baru aku berikan? Tuh, Pak, ada keropak masjid Jumat, ada. Di kantong kanan 100.000, di kantong kiri 2.000, mana yang diambil? Yang mana? Hah? Yang nanti menyesal kau. Nanti sakaratul mautnya begini, kenapa bukan yang 100? Tuh begitu ya. Dan yang terakhir, kenapa tidak semuanya? Karena pada suatu ketika Sauban sedang minum susu deh, minum segelas susu dan 1 roti. Kemudian lewatlah pengemis yang kelaparan dan kehausan. Kemudian Sauban panggil,
kemudian dia bagi susunya itu menjadi 2 bagian, kemudian dia potong itu rotinya, dia berikan setengah-setengahnya, maka Allah memperlihatkan pahalanya. Dan Sauban menyesal, kenapa tidak semuanya? Pak, kira-kira nanti kalau ada keropak masjid yang mana nih kira-kira nih? Mudah-mudahan nambah setelah ini Pak DKM ya. Wow, yang biasanya pas dibuka keropak itu isinya abu-abu banyak kan. Tapi insya Allah nanti isinya merah semua. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka laksanakanlah sholat dengan sebetul-betulnya, dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena sholat itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat utama dalam pandangan Allah. Jika sholat kita baik, insya Allah Allah pandang amalan kita semua baik. Jika sholat kita rusak, Allah nilai semua amalan kita rusak. Mudah-mudahan setelah pengajian ini, majlis ini, kita sama-sama semuanya berintrospeksi diri bagaimana memperbaiki sholat kita. Susah khusyuk Ustaz, iya, tapi usahakan terus kita khusyuk. Bagaimana? Yaitu dengan memahami bacaannya, mengerti bacaannya, dan insya Allah sholat yang kita lakukan akan membentuk karakter kita menjadi hamba Allah yang baik, baik di hadapan manusia dan baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Bisa saja saya sampai subuh, tapi ibu kayaknya kakinya udah pada begini-begini nih ya, begini-begini, udah begini-begini ya. Insya Allah di lain waktu mudah-mudahan kita bisa sambung. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada yang kurang dari apa yang saya sampaikan, walaupun sedikit, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.